Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Pagi Sus. Perkenalkan saya perawat Laila yang diurus pada pagi hari ini ya Ibu. Ibu bisa sebutkan namanya siapa? Nama saya Mar'atu Solihah. Bagus ya Ibu namanya, Ibu bisa dipanggil siapa? Saya biasa dipanggil Emar Sus. Baik Ibu Mar, saya datang ke sini tujuannya untuk membantu Ibu menyelesaikan masalah yang sedang Ibu alami saat ini. Ibu, bagaimana perasaannya saat ini Bu? Saat ini saya merasa cemas Sus. Begitu ya Ibu. Baik, kalau gitu gimana kalau kita berbincang hangat tentang perasaan cemas yang Ibu rasakan saat ini? Menurut Ibu, di mana tempat ternyaman untuk kita berbincang? Bagaimana dengan tempat ini Bu? Apa Ibu merasa nyaman? Sudah nyaman Sus di sini. Baik, kita berbincang selama kurang lebih 20 menit ya Ibu. Apa Ibu bersedia? Sedia. Baik, Ibu silakan ceritakan kepada saya tentang perasaan cemas yang Ibu rasakan saat ini. Jadi gini Sus, dulu saya pernah dikunci di gudang yang gelap sama ayah saya. Nah, terus saya teriak-teriak panggilin orang-orang sekitar, tapi nggak ada yang dengar. Nah, semenjak itu saya takut sama kegelapan. Terus saya juga gemeteran kalau misalnya ada yang teriak-teriak atau ada yang bentak-bentak orang kayak gitu. Ya, baik Ibu, saya bisa mengerti dan bisa membayangkan betapa menakutkannya kejadian itu ya Ibu Mar. Terkunci sendirian di kegelapan pasti meninggalkan luka yang sangat mendalam bagi Ibu. Wajar ya Ibu sesekali jika Ibu merasa masih cemas sampai sekarang, tapi itu bukan salah Ibu ya. Tapi kenapa ya Sus, saya selalu cemas dan gemetar jika saya ingat kejadian waktu kecil. Nah Ibu, saya jelaskan dulu ya. Kenapa Ibu bisa merasa cemas dan gemetar? Jadi yang Ibu alami sekarang yaitu adalah masalah psikososial yang disebut anxiety atau kecemasan berlebihan. Jadi setiap Ibu teringat kejadian itu, Ibu tuh pasti merasa takut, cemas dan gemetar. Bagaimana kalau saya memberitahu Ibu, mengajarkan Ibu tentang cara yang baik untuk menyelesaikan masalah kecemasan yang sedang Ibu alami saat ini. Nah, ada beberapa teknik Bu yang bisa Ibu lakukan sehari-hari dan kita lakukan sekarang, yaitu kita berlatih teknik relaksasi napas dalam ya Ibu. Saat Ibu cemas, napas juga cenderung pendek dan cepat. Dengan teknik ini Ibu bisa menenangkan sistem saraf Ibu. Mau kita coba sekarang Bu? Boleh Sus. Oke, kita coba ya Ibu. Nanti Ibu saya kasih arahan untuk tarik napas perlahan melalui hidung, kemudian rasakan sampai perut Ibu merasa mengembang dan tahan selama 3 detik. Lalu dihembuskan perlahan melalui mulut ya Ibu. Dan Ibu rasakan hembusan napasnya dan kecemasan pun akan perlahan menghilang. Ayo kita praktekkan sekarang ya Ibu. Ibu tarik nafas dari hidung, tahan 3 detik, lalu buang dari mulut. Udah 3 kali. Bagaimana Ibu setelah melakukan teknik ini perasaannya? Perasaan saya sekarang sedikit lebih tenang Sus. Bagus sekali ya Ibu, ini adalah salah satu cara untuk membantu Ibu saat cemas datang. Nanti ketika Ibu merasa cemas, Ibu bisa lakukan teknik ini ya Ibu dimanapun. Baik Sus. Ingat ya Ibu, proses ini tuh butuh waktu yang lama. Jangan sungkan untuk menghubungi saya ya. Baik, terima kasih Sus. Saya sekarang sedikit merasa lega setelah cerita. Sama-sama Ibu, sebelum saya akhiri, apa ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Tidak Sus, sudah cukup. Baik Ibu jaga diri baik-baik ya, jangan terlalu khawatir sama perasaan yang sedang Ibu alami saat ini. Saya akan jadwalkan pertemuan selanjutnya Ibu, mungkin besok kita akan bertemu lagi di jam 8 pagi. Baik Sus. Baik, kalau gitu saya permisi ya Ibu. Sus, terima kasih. Assalamualaikum Ibu Mar, selamat pagi. Pagi Sus. Masih ingat dengan saya Bu? Ingat Sus, Suster Laila ya? Iya betul sekali, saya Suster Laila. Sesuai janji saya kemarin, saya datang kembali untuk melanjutkan diskusi mengatasi masalah anxiety pada Ibu. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Hari ini saya sedikit merasa masih cemas Sus. Baik, tidak apa ya Ibu, hal tersebut sangat wajar. Apa teknik relaksasi napas dalam itu masih Ibu lakukan di rumah? Masih Sus. Wah bagus ya Ibu, bagaimana kalau sekarang kita mencoba teknik grounding? Yaitu untuk teknik grounding itu untuk membantu supaya kita tetap berada di kenyataan saat pikiran Ibu mulai kemana-mana. Oke, kita bisa fokus pada panca indra itu. Bagaimana kalau misalnya dari itu atau membantu? Dari gue aja. Bagus ya Ibu, bagaimana kalau sekarang kita melakukan satu teknik lagi, yaitu teknik grounding. Teknik grounding itu apa sih gitu kan? Nyambung. Ya.
Teknik grounding itu membantu kita supaya kita tetap berada di kenyataan saat pikiran ibu sedang kacau atau sedang kemana-mana, atau ya udah sedang kemana-mana sampai situ ya. Terus untuk memulai teknik grounding ini kita bisa memulai dari panca indera, misalkan menyebutkan 5 benda yang kamu lihat, yang ibu lihat sekarang, terus 4 suara yang ibu dengar, 3 hal yang bisa ibu sentuh, 2 bau yang ibu bisa cium sekarang, dan 1 rasa yang ibu rasakan. Apa ibu bersedia? Bersedia, Sus. Baik ibu, sekarang saya tanya ya ke ibu, 5 benda apa saja yang bisa ibu lihat sekarang? Sebutkan. Benda Yang ada di sini, di sekitaran sini bu. baik, benda bantal, terus ada boneka, Ya, terus ada kerudung, baik. Apalagi HP. dua lagi bu? Handphone. Apalagi bu? sama satu lagi buku. Baik, bagus ya ibu. Ibu bisa menjawab dengan benar. Lalu 4 suara apa yang ibu dengar saat ini? Suara susternya, suara saya sendiri, suara AC, dan suara orang yang beraktivitas, Sus. Baik, bagus ya ibu. Ibu masih bisa fokus. Kemudian 3 hal yang bisa ibu sentuh di sini bu, apa saja? Saya bisa menyentuh diri saya sendiri, menyentuh bantal, menyentuh buku. Baik, bagus ya ibu. Baik, kemudian 2 bau yang bisa ibu cium pada saat ini apa saja ibu? Bau ruangan, terus sama bau parfum. Baik. Kemudian yang terakhir, 1 rasa yang bisa ibu rasakan. 1 rasa. Rasa seperti apa, Sus? Seperti Maksudnya? mungkin ibu ada minuman di sini. Ada, Sus. Ada. Es teh, Ibu bisa merasakan itu ya bu. bisa manis. Baik. Wah, ternyata ibu menjawab dengan baik ya ibu. Iya, Sus. Nah, ibu juga bisa menerapkan batasan boundaries, yaitu apa sih boundaries itu? Iya, Sus. Boundaries itu mengenali dan menegaskan batasan untuk diri sendiri agar ibu merasa lebih tenang. Jadi ibu tidak usah mempedulikan apapun yang di luar kendali ibu. Jadi ibu fokus pada diri sendiri dan fokus pada tujuan ibu untuk sembuh. Baik, Sus. Agar ibu tidak merasa stres ya ibu. Dan perlu diingat ya ibu bahwa semua ini tuh butuh proses untuk ibu sembuh. Dan ibu jangan khawatir karena saya akan membantu ibu sampai proses penyembuhan. Baik, Sus. Terima kasih. Baik, jadi bagaimana ibu setelah kita mencoba beberapa teknik tadi? Saya merasa tenang, terus sudah sedikit agak kurang kecemasannya dan merasa senang, Sus. Bagus sekali ya ibu. Baiklah bu, sesuai dengan janji kita hari ini, kita sudah melakukan kemampuan positif pasca perawatan, berbincang dan melakukan teknik relaksasi selama 20 menit kurang lebih. Dan ibu juga bisa mencoba tadi, dan ibu bisa mendeskripsikan apa yang saya arahkan, dan ibu bisa terapkan itu di rumah juga ya ibu. Iya, Sus. Ibu bersedia melakukannya? Bersedia, Sus. Bagus sekali ibu. Ibu bagaimana kalau besok kita berlatih lagi, berlatih hal teknik kayak tadi lagi? Jam 9 saya akan datang ke sini ya ibu. Sebelum saya pamit, apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Sus. Sudah cukup. Sudah cukup. Baik, jika tidak ada, semoga ibu cepat sembuh. Saya permisi ya ibu. Ya, terima kasih ya, Sus.